Ya, shalom saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali hari ini kita jumpa lagi dalam program pelayanan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kali ini saya akan membagikan renungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kolose pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-6 saya bacakan dan saudara bisa menyimaknya. Berkata demikian, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, saudara menghadapi keadaan dunia yang hari-hari ini di mana manusia dilanda dengan wabah virus corona yang ada, ini menimbulkan sebuah ancaman, sebuah ketakutan yang mendalam dalam kehidupan umat manusia. Nah, lewat kebenaran firman Tuhan ini, mari kita merenungkan hidup ini. Betapa perlu kita menghadapi keadaan dunia ini dengan mengadakan beberapa persiapan. Tidak hanya persiapan secara lahiriah, tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu kita harus mempersiapkan kehidupan rohani kita menghadapi keadaan dunia yang semakin hari semakin susah ini. Nah, saya merenungkan dari ayat pembacaan kita tadi, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan ya untuk menghadapi keadaan dunia yang semakin sulit ini. Secara rohani kita melihat kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita mengenai persiapan rohani tersebut. Yang pertama dari pembacaan ayat kita tadi di ayat yang ke-6, yaitu hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Nah, kata tetap di sini menunjuk atau memberikan arti soal bertahan. Kita harus bertahan di dalam Tuhan. Yesus bilang di dalam Matius 24 ayat 13, Yesus berkata begini, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Nah, hal yang pertama yang perlu kita persiapkan dalam menghadapi keadaan dunia ini, yaitu mari kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Ini perlu saudara, karena kehidupan di luar Tuhan, kehidupan tanpa Tuhan, maka kita akan melihat berbagai kesusahan hidup. Kita akan merasa hidup ini tidak ada artinya apa-apa, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kekhawatiran. Tetapi orang yang tetap bertahan di dalam Tuhan memiliki pengharapan yang kuat, yang teguh, sehingga dia tetap kuat, dia tidak takut menghadapi keadaan dunia yang semakin hari semakin sulit ini. Kemudian yang kedua dari pembacaan kita pada kesempatan ini, kesiapan atau persiapan yang kedua, yaitu di dalam ayat yang ke-7 berkata demikian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya bahwa persiapan yang harus kita lakukan menghadapi keadaan dunia yang sulit ini, yaitu mari kita bertumbuh. Firman Allah katakan kita berakar dan dibangun di atas Dia. Ini memberikan pengertian bahwa ada pertumbuhan. Menghadapi dunia yang semakin hari semakin sulit ini, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita harus semakin mendalam di dalam Tuhan, berakar di dalam Tuhan. Kemudian mari kita membangun kehidupan batinia kita di dalam Tuhan. Di sana ada pertumbuhan rohani. Mari dalam kehidupan di dunia ini kita harus mengejar pertumbuhan rohani kita. Karena ini yang penting bagi kehidupan anak-anak Tuhan. Untuk menjaga kehidupannya supaya tetap kuat menghadapi dunia
dunia yang semakin hari semakin sukar ini. Nah, hal yang ketiga, masih di ayat yang sama, dikatakan, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Artinya, kita semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Semakin hari semakin berharap kepada Tuhan. Dunia memberikan harapan-harapan, tetapi semuanya harapan yang diberikan oleh dunia, harapan yang semu, yang tidak bisa menjanjikan keberadaan hidup yang lebih baik. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, pengharapan mereka tidak akan pernah disia-siakan. Karena Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan menyertai kita, Dia akan menolong kita. Dan janji itu bukan janji yang palsu, bukan harapan yang palsu, tetapi Dia akan menyatakannya itu bagi kita. Nah, kemudian yang terakhir, atau persiapan yang terakhir untuk menghadapi keadaan dunia yang semakin hari semakin sulit ini, yaitu masih tetap di ayat yang sama, yaitu hendaklah kamu melimpah dengan ucapan syukur. Nah, hari-hari yang sulit ini, mari kita lalui dengan hati yang mengucap syukur. Kalau kita mengeluh, kalau kita berkeluh kesah, bersungut-sungut, itu tidak memberikan dampak yang baik bagi kehidupan kita. Justru ini akan melemahkan semangat kita, akan melemahkan kegairahan hidup kita dalam menjalani hidup yang ada ini. Tetapi kalau hati kita penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka kita akan melewati hari-hari kita dengan penuh bahagia, dengan penuh rasa tenang, karena kita tidak takut. Kita mengucap syukur bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Puji Tuhan, saya percaya renungan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini atau pada kesempatan hari ini dapat memberkati kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.